lakukan sesuai dengan kehendak-Ku. Maka kalian akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Kalian akan mengalami kehidupan demi kehidupan yang dari Aku Tuhan Allahmu dengan caraku yang ajaib. Berkat-Ku menyertai kehidupan kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu di Zoom ini. Dan hamba yakin dan percaya ketika Engkau yang berbicara, itu pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kami semuanya. Pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada terobosan, pasti ada jalan terbuka dengan cara-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tutup buku semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, dan amin. Saudara, kita mau istirahat sebentar, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, kalau didoain terus. Ya, Anda cuma dengar dan dengar. Tetapi ketika nggak terjadi, Anda bingung. Kenapa nggak terjadi ya? Kenapa kok lama ya? Kok belum terjadi ya? Kok belum terjadi? Padahal yang membuat terjadi tidak terjadi adalah kita sendiri. Ketika hatimu benar, mujizat pasti terjadi. Ketika hatimu benar, terobosan demi terobosan terjadi. Ya, saya akan sampaikan waktu hari ini Rabu ya, waktu hari Sabtu malam. Ya, kita selesai jam berapa tuh? 11 atau setengah 12. Di mana Tuhan perlihatkan? Ya, kalau yang lalu Tuhan perlihatkan Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, dan kebangkitannya memberikan dampak kebangkitan buat kita dan kehidupan yang baru buat kita. Ya, dan tujuannya Tuhan memberikan teladan yang baik karena Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini dan juga semua manusia ciptaannya supaya serupa dan segambar dengan Allah. Ya, yaitu Tuhan mau kita belajar mematikan kedagingan kita. Ketika engkau bisa mematikan kedaginganmu dan engkau berjalan bersama Dia, maka yang terjadi adalah keajaiban mujizat terjadi, ada kemenangan, ada kehidupan yang berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Ya, sebelum kedagingan kita disalibkan, sebelum kedagingan kita bisa mati, ya, belum ada mujizat terjadi. Terjadi dikit-dikit mungkin ada, tapi yang luar biasa belum. Tapi hari ini sama ya. Tuhan katakan lagi, Tuhan perlihatkan lagi, Yesus itu mengangkat kayu salib. Tuhan perlihatkan jelas di mana Tuhan Yesus menggodong sebuah kayu salib yang besar. Dan digotong jalan-jalan terseret-seret begitu jalan. Dan akhirnya Tuhan perlihatkan Yesus disalib di kayu salib. Ketika Yesus disalib di kayu salib bersama dua penjahat di kiri kanannya. Tuhan disalib di bukit Golgota. Di sana dua penjahat di kiri kanannya. Dan ketika Yesus disalib di kiri kanan ada penjahat itu. Dan ketika Yesus meninggal. Dan Tuhan perlihatkan darahnya itu mengalir, mengucur ke bawah. Dan ketika darahnya itu mengalir ke bawah. Maka Tuhan perlihatkan ada beberapa orang. Ada di bawah kaki Yesus disalib itu mereka yang meratap, mereka yang menangis, mereka yang berdoa. Dan Tuhan perlihatkan orang-orang yang tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di salib itu. Maka Tuhan perlihatkan ada mujizat terjadi. Darah Yesus mengalir, mengucur, membasahi mereka semuanya. Dan yang sakit-sakit Tuhan perlihatkan sembuh, sembuh dan sembuh. Bahkan yang kusta Tuhan perlihatkan tahir. Karena Tuhan perlihatkan orang itu memegang kulit tangannya begini-begini, melihat bahwa kustanya sembuh. Kulitnya menjadi halus seperti kulit bayi. Dan Tuhan juga perlihatkan darah Yesus itu mengalir dan mengalir dan mengalir Bapak Gembala Wilson Pangkai. Ya, ketika darah Yesus mengalir kepada hambanya Pak Wilson Pangkai itu, maka Tuhan perlihatkan Bapak Gembala ini sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini percayalah,
Darah Yesus yang sama saat ini sedang mengalir dan mengalir dalam hidupmu, mulai dari kepala sampai seluruh tubuhmu. Percayalah keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Percayalah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah segala sakit penyakit kulitmu seperti orang kusta ini tahir, sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, apakah dengan kita percaya saja lalu itu terjadi? Kita mau belajar, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, kita lihat dulu ayatnya. Benar nggak? Waktu Yesus disalib, darahnya itu mengalir, darahnya itu mengucur keluar. Yohanes 19 ayat 34. Ya, Yohanes 11 ayat 34. Oh, bukan. Ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Saudara, benar-benar darah Yesus itu keluar, mengalir dari lambungnya. Dan darah Yesus itu mengalir. Di sana Tuhan melihatkan orang-orang yang sujud di hadapan Tuhan, sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini yakin dan percaya, darah Yesus yang sama mengalir memenuhi dari kepalamu sampai ke seluruh tubuhmu. Ada kesembuhan terjadi dalam seluruh sakit penyakitmu, terutama sakit hatimu. Ya, sakit hati itu paling tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yang tahu cuma Anda dan Tuhan. Hari ini darah Yesus yang mengalir. Dia ingin menyembuhkan segala sakit penyakitmu, termasuk sakit hatimu. Kalau kusta bisa tahir, tahukah Anda saudara, kusta itu adalah berbicara orang yang sakit, yang tidak ada harapan, yang tidak ada masa depan yang baik. Karena orang sakit kusta itu dikucilkan, tidak berguna, dibuang. Ya, tapi hari ini Tuhan itu sangat mengasihi saudara, apapun keadaanmu hari ini, apakah engkau terpuruk, engkau berdosa, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan yang sama, Dia akan menyembuhkan engkau, Dia akan memulihkan engkau, dan Ia akan membawa engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa memulihkan engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, kita melihat dan kita merasakan selama ini mungkin bertahun-tahun. Kita selalu berdoa, kita selalu memperingati hari Paskah, hari kematian Yesus, hari kebangkitan Yesus dari tahun ke tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Sudahkah Anda merasakan keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu? Dan kalau Anda hari ini masih punya akar kepahitan, Anda hari ini masih ada sakit hati, jengkel, dendam, kecewa, dan sebagainya, berarti Anda belum mengalami perubahan. Anda belum mengalami sesuatu yang baru.
Ya, kalau kematian Yesus membawa kebangkitan dan kehidupan kepada engkau, dan hari ini kematian Yesus, darah Yesus berdampak membawa kesembuhan kepada engkau, pemulihan kepada engkau, supaya engkau hidup berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan saya sampaikan yang lalu juga, ketika kita mau hidup berkemenangan, maka melekatlah pada pokok anggur yang benar. Karena hanya pokok anggur yang benar, itu yang membuat engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Hanya pokok anggur yang benar, yang membuat engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan ketika kau terus melekat kepada pokok anggur yang benar, maka roh kebenaran itu yang akan mengajar dan memimpin hidupmu semakin kau benar dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan semakin kau benar, semakin kau bisa mengampuni dan mengasihi. Dan melayani dengan kasih. Kalau Anda tidak pernah melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu pohon kebenaran itu sendiri, dan Anda tidak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka tidak bisa. Belum ada kasih dalam hatimu. Kita lihat lagi pokok anggur yang benar, Yohanes 15. Ya, Yohanes 15, saudara lihat. Ya, ayat 1 sampai 7. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kembali kita melekat sama Tuhan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau semakin melekat kepada pokok anggur yang benar. Engkau semakin kuat dan gagah perkasa. Pohonmu semakin tumbuh, tegak berdiri, berakar masuk ke dalam dan semakin ke dalam. Dan tegak berdiri tidak tergoyahkan. Dan ketika engkau tidak tergoyahkan, ada angin, ada badai, ada hujan apapun, pohonmu tidak pernah mati. Pohonmu tetap tegak berdiri, kokoh, kuat, dan gagah perkasa. Dan hari ini kita belajar, ya, kenapa Tuhan itu sampai memberikan nyawanya, rela menyerahkan nyawanya untuk memberikan kepada Anda kehidupan kekal, surga kekal, melepaskan Anda dari maut, neraka kekal. Ya. Dan hari ini kenapa darah Yesus mau menyucikan, mau menyembuhkan, mau memulihkan keadaan saudara. Karena tahukah Anda, tanpa darah Yesus, tanpa kematian Yesus, tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan. Ketika ada kebangkitan dalam hidupmu, ada kehidupan baru dalam hidupmu. Tetapi sekali lagi masih ada darah Yesus yang mau menyucikan dosa-dosamu. Dan darah Yesus mau menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Dan darah Yesus mau memberikan pemulihan demi pemulihan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara, betapa berharganya darah Yesus. Ya, bukan sekedar darah biasa, tetapi darah yang luar biasa.
yang mahal harganya, yang bisa menyembuhkan segala luka di dalam hatimu, segala sakit penyakit di dalam hatimu. Kenapa? Karena masih ada luka, masih ada kecewa, jengkel dalam hati, tidak ada perubahan. Yang bisa menyembuhkan luka di dalam hatimu, yang bisa menyembuhkan semua yang dalam hatimu, cuma darah Yesus. Engkau dengan kekuatanmu sendiri nggak bisa. Hari ini engkau bisa mengampuni. Besok waktu bertengkar, engkau akan mengudat-ngudat lagi. Engkau akan mengungkit-ungkit lagi. Engkau akan mengumpat-ngumpat lagi. Karena daging, engkau masih terbuat dari darah dan daging. Emosimu masih ada. Orang yang sudah sakit hati kepada suaminya, 15 tahun, masih belum bisa memaafkan. Bahkan suaminya sudah ada di kubur. Dikubur nih, sakit hatinya belum hilang. Belum hilang. Sulit sekali. Benar nggak? Ayo, siapa di sini sing masih sakit hati? Banyak, saya percaya banyak. Apalagi ditinggal suaminya selingkuh kawin lagi. Sakit hati ini dan entek-entek sampai mati. Mungkin nggak bisa memaafkan. Ya, tetapi ketika engkau hari ini datang sama Tuhan, kuasa darah Yesus yang luar biasa. Ketika engkau mau datang sujud di hadapan Dia, engkau mau merendahkan hatimu di hadapan Dia, maka darahnya yang mahal itu membasuh hatimu. Darahnya yang mahal itu menyucikan hatimu. Dan darahnya yang mahal itu membalut luka-luka di hatimu. Melepaskan semua duri-duri. Semua akar kepahitan. Semua akar-akar kering yang tidak berguna di dalam hatimu. Semua dilepaskan. Semua dibersihkan. Karena dalam firman Tuhan berkata apa? Dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau hatimu bersih, lihat orang yang hatinya bersih, wajahnya pasti cemerlang, pasti kinclong. Lihatan orang yang hatinya penuh dengan iri dengki, penuh dengan kemunafikan, dari wajahnya pasti kelihatan. Ya, wajahnya pasti nggak sedap dipandang. Ya, mencurang terus gitu kata orang Jawa. Ya, karena hatinya nggak enak. Coba lihatan orang kalau hatinya sukacita bahagia. Waduh, berseri-seri wajahnya sukacita. Bisa lompat, bisa memuji Tuhan, bisa merangkul, bisa mencium Anda. Coba hatinya jengkel, mbok sakiti hati. Ngumpat Anda dah habis-habis 15 tahun, 20 tahun, dah habis. Ya, loh kayak aku, ngaku dia. Ya, kayak aku katanya. Terus mangkel dalam hatinya. Nah, itu jujur, saudara. Loh saya kenal ibu, seorang ibu. Saya berkata, Tuhan kau lihat ibu ini loh Tuhan. Saya aja yang lihat itu enggak mentolo. Tahu enggak mentolo? Enggak sampai hati. Kenapa? Ibunya cantik. Waksi nek pakai baju. Waksi nek pergi persekutuan doa. Waduh dikonde. Ya kayak ABG umurnya 65 tahun. Langsing. Naik sepeda motor terus. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudara kalau Anda punya mobil. Anda antar jemput jemaat. Naik mobil itu oke lah biasa. Ini ibu naik sepeda motor, ngantar jemput jemaat, coba bayangin. Apa gak luar biasa? Jemputnya itu dari timur dibawa ke selatan. Loh, coba dari barat dibawa ke selatan. Butuh berapa jam? Naik sepeda motor. Apa ndak hebat? Ndak ada lang gini. Iya kan? Gratis lagi. Coba, dia mengabu-ngabu, dia berapi-api. Melayani Tuhan luar biasa. Dalam hatiku cuman berdoa, Tuhan, kenapa ibu ini begitu luar biasa melayani engkau? Kenapa ya Tuhan kok enggak kamu kasih mobil? Kenapa? Gitu loh. Kok dia itu loh melayani terus naik sepeda motor? Udah umur berapa Tuhan? Tuhan cuman bilang, coba tanya dia. Bilang sama dia tuh. Dalam hatinya itu ada batunya. Batunya gede sekali. Wah, saya tanya. Tak panggil, ngobrol. Cici, kata Tuhan, dalam hatimu ada batu. Batunya gede. Dia bilang, batu itu apa? Batu itu segala kekecewaanmu, akar pahitanmu, semuanya. Sakit hatimu. Dia berkata, aku sakit hati sama suamiku. Loh, suamimu mana? Suamiku wis mati wis di Kembang Kuning. Loh, suaminya wis di Kembang Kuning. Sakit hati ini gak hilang, saudara.
Sakit hatine itu masih ada di dalam hatine. Sing rugi kira-kira siapa? Suami ini loh wis diem ndak ngerti apa-apa. Sing hidup sik sakit hati. Oh, makanya nggak diberkati. Makanya kok terus melayani naik sepeda motor. Dan ketika saya sampaikan pesan Tuhan, saya bilang harus mengampuni dan mengasihi. Memang ngomong itu gampang, mengampuni, mengasihi, tidak semudah itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh kebenaran itu yang selalu memimpin engkau, yang selalu berkata-kata, yang selalu membimbing kepada engkau, selalu berkata-kata yang sejuk. Anakku, mengampuni. Anakku, tahukah engkau, kalau engkau terus begitu, maka engkau semakin tidak ada masa depan. Engkau semakin terjerumus, tapi kalau engkau bisa mengampuni, tahukah engkau berkemenangan, jalan terbuka. Saudara tahu kalau engkau bisa meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau bisa dengar suara Tuhan. Waduh, enak Anda dipimpin Tuhan. Anda dipimpin Roh Kudus. Dan saudara tahu, ketika engkau dibimbing terus, engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Perlu waktu. Tidak semudah itu langsung bisa mengampuni, mengasihi. Tetapi dengan berjalannya waktu. Ketika dia bisa mengampuni dan mengasihi, hidupnya berubah. Ya, saya bertemu dengan ibu itu, masih ada saat ini, umurnya sudah 75 tahun, hampir 80. Sudah naik mobil. Tetap melayani. Anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Melayani semua diberkati Tuhan. Luar biasa. Ternyata kalau kita masih menyimpan kepahitan, yang rugi itu kita sendiri. Bukan orang lain yang kita sakiti, hati itu tidak rugi. Loh, dia bersuka cita, dia lagi makan pesta pora, ya kan? Dia happy-happy, Anda sakit hati terus, Anda gerem terus. Loh, ngapain? Kita yang rugi. Dan hari ini, Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini. Tuhan mau ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kuasa darah Yesus yang mahal itu saat ini sedang menyucikan hatimu, membersihkan hatimu, menyembuhkan semua luka di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Ketika lukamu sembuh, maka di situ ada pemulihan demi pemulihan terjadi. Saudara, kita hanya bisa sembuh. Kita bisa mengalami pemulihan terjadi ketika engkau tertanam pada pokok anggur yang benar. Karena pokok anggur yang benar bisa membuat engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mengampuni dan mengasihi, melayani sesamamu dengan kasih. Dan kuasa darah Yesus hari ini bisa menyembuhkan segala luka-luka di dalam hatimu, di dalam hidupmu, semuanya, di dalam rumah tangga keluargamu, di dalam bisnismu. Dan kuasa darah Yesus yang mahal harganya itu bisa memulihkan keadaanmu. Yang terpuruk di bawah bisa membuat engkau naik ke atas. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Kenapa kita melayani Tuhan udah lama, berpuluh-puluh tahun, tidak terjadi mujizat? Karena kita masih menyimpan batu yang besar atau kerikil-kerikil di dalam hati kita. Orang lain yang melayani Tuhan sama-sama mungkin levelnya sama dengan kita, mungkin di bawah kita, tetapi kenapa dia diberkati Tuhan luar biasa? Kenapa gerejanya besar, jemaatnya ratusan ribu, jutaan ribu? Kenapa? Karena dia bisa memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Hari ini saya percaya, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, ketika engkau meluaskan kuasa darah Yesus itu membasuh hatimu, ada kesembuhan, ada kemenangan. Saya percaya Anda semakin hari tidak kurus lagi, Anda akan gemuk, Anda akan cantik. Ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Dan tahukah saudara, kalau engkau ingin hidup berkemenangan dan berkelimpahan, tidak cukup cuman kita mengampuni, mengasihi, tidak cukup seperti yang sudah saya sampaikan, tetapi hari ini, ketika engkau melekat kepada pokok anggur yang benar dengan hati yang bersih. Ketika engkau sudah melekat dengan hati yang bersih, masih dibersihkan lagi. Tadi ayat 2, masih dibersihkan lagi. Supaya engkau semakin bersih. Ya, ketika engkau semakin bersih, tujuannya apa?
Tuhan mau kita serupa dan segambar Bapa kita yang di surga. Bapa kita itu pernah marah nggak? Tuhan Yesus pernah marah nggak? Pernah marah sekali waktu ada di depan gereja, orang jual beli, ya kan? Ada marah ketika menghardik iblis. Tetapi selanjutnya Tuhan Yesus selalu melayani dengan kasih, dengan kasih. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dia melayani dengan kasih dan dengan kasih tanpa imbalan. Tetapi Tuhan itu yang luar biasa. Hari ini mau kita juga melayani dengan kasih. Nah, untuk supaya kita bisa serupa dan segambar Dia, hari ini kita datang sama Dia. Biarkan kuasa dari Yesus membasuh hatimu. Tujuannya apa? Ketika engkau sudah benar, dengan hati yang benar, engkau tersungkur di kaki Yesus, segala sakit penyakitmu dari hati dulu, benar sembuh, pikiran, semua kehidupanmu, jalanmu, semua mengalami kesembuhan. Keluargamu, rumah tanggamu, semua akan mengalami kesembuhan. Dan semua akan mengalami pemulihan demi pemulihan terjadi. Kenapa? Kita sering dengar, Tuhan mau kita adalah sebagai pohon yang berbuah. Bukan pohon yang cuma ada daunnya, lebat daunnya. Karena pohon yang cuma ada daunnya, maka Tuhan berkata, tidak berguna engkau. Enggak pernah ada buah. Buat apa? Tetapi yang Tuhan minta hari ini adalah engkau berbuah. Sudahkah Anda menjadi pohon yang berbuah? Sudahkah pohonmu itu menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis, atau buah yang kecut dan asam? Sudahkah engkau menghasilkan buah yang manis yang membuat banyak orang datang kepada engkau? Banyak orang datang ingin sekali berteduh di pohonmu, di bawah pohonmu. Dan banyak orang ingin menikmati buahmu. Orang kalau dekat dengan Anda, itu kerasan sekali. Kalau Anda tidak datang, dicari mana ya. Kalau ada perkumpulan Anda tidak datang, aduh tidak enak. Kurang kalau nggak ada si A ini kurang. Ya, tidak ada yang membuat suasana sukacita gembira. Ya, kayak aku nih. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang dicocoknya udah kayak aku belum gitu ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi pohon yang berbuah lebat, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Pelayananmu berbuah lebat, berkembang. Ya, gerejamu berkembang. Mau tahu buahnya apa? Kita pikir kalau kita diberkati Tuhan luar biasa, itu berarti berbuah lebat. Salah, saudara. Saudara, kita belajar firman Tuhan, saya aja yang menyampaikan, karena kan saya nggak belajar, saya kan cuma terima dari Roh Kudus ya. Saya aja yang dengar. Saya melihat firman Tuhan ini bagus. Kenapa? Kita diajar mulai dari Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, memberikan kepada kita kehidupan kekal, ya kan? Memberikan kepada kita kebangkitan dan kehidupan yang berkemenangan. Hari ini kita diajar lagi, kematian Yesus, darahnya yang mahal, menyucikan segala dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan memberikan pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita, bahkan hidup yang tidak punya masa depan, seperti orang kusta. Enggak ada masa depan, enggak ada harapan. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, kuasa darah Yesus bisa mentahirkan, bisa memberikan jalan yang terbaik, bisa memberikan kehidupan yang berkemenangan, yang berhasil dan berkelimpahan. Supaya hal itu terjadi, maka Tuhan mau kita melekat pada pokok anggur yang benar. Dan ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita pasti berbuah yang benar. Ya, kalau pohonnya kecut, buahnya pasti kecut. Kalau pohonnya pahit, yang dihasilkan buahnya pasti pahit. Ya, kalau pohonnya asam, yang dihasilkan pasti buahnya
asam. Tetapi kalau pohonnya itu manis, pohonnya itu penuh kasih, maka buahnya itu akan manis dan penuh kasih. Banyak orang dari mana-mana akan datang kepada engkau untuk berteduh pada pohonmu yang lebat. Banyak orang datang kemana-mana hanya ingin melihat buahmu, tidak cuma melihat, tapi merasakan, menikmati buahmu yang manis. Ada nggak saudara kalau beli cari yang kecut-kecut? Nggak ada. Semua mau yang manis, ya toh, yang bisa dinikmati. Kekecutan tenggorokan ini bisa nggak ada suaranya nanti, ya. Tetapi kemanisan juga nggak boleh. Bisa kencing manis katanya diabetes, ya. Tetapi kalau manisnya dari Tuhan adalah lain, ya. Kita mau belajar. Lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sudahkah buah ini ada dalam hidup kalian semuanya? Galatia 5 ayat 22. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, sudahkah Anda mempunyai buah roh ini? Sudahkah Anda selalu mempunyai kasih? Selalu sukacita apapun orang yang perbuat kepada dirimu. Mau menjelekkan engkau, mau membuat apa, tetap sukacita. Damai sejahtera. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudahkah itu ada dalam dirimu? Kalau sudah, hari ini Anda jempol di hadapan Tuhan. Kalau sudah terjadi dalam hidupmu, hari ini engkau luar biasa di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau mempunyai buah-buah ini, saudara tahukah engkau? Ya, kita baca dulu. Barang siapa milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Seperti yang lalu. Ya, Tuhan mau kita menyalibkan kedagingan kita. Dan hari ini firman Tuhan juga berkata, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin juga oleh roh. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin hidupmu menjadi orang yang benar. Berjalan dalam koridor kebenarannya, dan hanya Roh Kudus yang bisa mengajar, membimbing, dan mendidik engkau untuk engkau bisa menghasilkan buah roh. Untuk bisa engkau mempunyai kasih Bapa dalam hatimu. Kasih yang selalu mengampuni dan mengasihi. Kasih yang selalu membuat hidupmu sukacita. Makan tahu tempe tetap sukacita. Damai sejahtera, mungkin gak ada apa-apa hidupnya, tetap damai, tetap tenang, sejahtera. Kesabaran, apapun yang dikatakan orang tetap sabar. Berkemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Apapun yang dikatakan orang tetap layani dengan lemah lembut. Ada penguasaan diri, jangan marah. Ya. Dan luaskan Roh Kudus berkarya. Dan firman Tuhan terakhir berkata apa ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Ya. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, kalau kita masih ketemu orang gila hormat, orang yang selalu menentang dan menentang, selalu iri dengki, berarti itu bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, Roh Kudus selalu lemah lembut, selalu ada kasih, selalu ada penguasaan diri. Dan itu hanya bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketika engkau bisa melahirkan, bisa berbuah seperti buah roh tadi, engkau berkemenangan. Tahukah engkau? Ketika engkau berbuah roh, engkau punya buah roh, kasih, saling menghargai, menghormati, mengasihi, selalu damai hatimu, ada ndak ada terus bersyukur, selalu lemah lembut, seperti yang dikatakan firman Tuhan.
Dan ketika engkau diberkati, ketika engkau dapat kedudukan, ketika engkau dapat jabatan, engkau tidak gila hormat, tetapi engkau tetap rendah hati. Ketika engkau diberkati Tuhan luar biasa, duit gebokan karungan jatuh dari atas, membuat engkau tidak jadi sombong, membuat engkau tidak jadi angkuh. Tetapi tahukah engkau, semakin uang itu jatuh berkarung-karung di depanmu, engkau tidak tertindih oleh karung itu. Engkau tidak penyet, ya, ketiban, kata orang Jawa, ketiban karung itu. Engkau tidak penyet karena engkau tertindih dan tertindih dengan karung-karung itu, sehingga engkau mati ketindih karung itu. Tetapi ketika engkau diberkati Tuhan, berkarung-karung datang, engkau selalu naik di atas karung itu. Berkarung-karung datang, engkau naik di atas itu. Mau berkarung-karung luar biasa, emas, semuanya datang kepada engkau. Engkau tetap di atas semua berkat itu. Ketika engkau bisa di atas berkat itu, berarti apa? Berkat itu di bawah engkau. Engkau bukan di hidupmu disetir, bukan diatur oleh berkat, tetapi engkau tetap yang mengatur berkat. Engkau tetap di atas. Dan engkau, kalau engkau tetap di atas, engkau berjalan meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau tidak sampai seperti ayat 26, engkau tidak akan gila hormat. Engkau tidak akan iri dan dengki. Tidak saling menjatuhkan. Lihat orang terkenal, lihat orang mulai diangkat, ditinggikan Tuhan, engkau iri. Oh, itu enggak betul, itu enggak betul, itu sesat. Kenapa? Karena Anda lagi di bawah. Anda lagi tidak ada job. Lalu Anda berkata itu enggak benar, itu sesat. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan hari ini belajarlah menaburi yang baik. Menabur dengan kasih. Engkau akan menuai kasih dan kemurahan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ketika engkau menabur benih yang baik, engkau akan menuai benih yang baik sampai kepada keturunanmu, sampai anak menantu cucu cicitmu. Itu yang akan terjadi. Ya, kita lihat orang dunia pikir kok nggak ada takutnya ya. Orang dunia kok hidupnya tetap enak ya. Engkau tidak tahu. Engkau akan lihat anak keturunan dia yang akan mengalami yang tidak enak akibat taburan orang tua. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita lebih mengerti, dan ketika kita lebih mengerti, kita mulai benahi hati. Tujuan Tuhan, ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi, dan tujuan Tuhan ketika kita sujud di kaki Yesus, darahnya itu menghapuskan, menyucikan dosa kita, menyucikan segala apapun keadaan kita di dalam hati kita, menyembuhkan luka-luka kita. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan. Dan ketika kita berkemenangan, kita ada pemulihan, dan buah roh selalu mengampuni, mengasihi, selalu ada kasih Bapa, selalu ada kemurahan, selalu ada kelemah lembutan. Ketika engkau diberkati Tuhan luar biasa, engkau tetap rendah hati, engkau tetap bisa melayani dengan kasih. Tahukah Anda, kenapa hari ini kalau kita belum diberkati? Kenapa aku sudah melayani Tuhan luar biasa, berpuluh-puluh tahun? Kenapa belum ada berkat yang luar biasa yang terjadi dalam hidupku? Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kamu tak berkati, kepalamu tidak bisa nunduk. Makanya berkatnya tidak pernah datang. Ya, Tuhan itu tahu ukuran kita. Kita mau nih Tuhan, cepat Tuhan. Kasih anak gereja Tuhan. Kasih anak rumah yang luar biasa. Tuhan bilang, lek kamu tak kasih, hilang kamu. Hilang dari pandanganku. Iya kan? Kenapa? Nggak kuat. Katanya orang Jawa gini loh, nggak kuat nyonggo berkat. Begitu ono berkat, wes lupa daratan. Lupa semuanya. Begitu ada berkat, waduh ke sana beli ini, beli itu, ke luar negeri, wes kemana-mana. Lupa beribadah. Akhirnya berkatnya habis sia-sia. Dan Tuhan itu maha tahu. Dia tidak mau memberkati Anda yang hanya memakai berkat Tuhan sia-sia. Tidak mungkin dikasih. Tetapi ketika engkau hidup dalam koridor kebenaran, dengan hati yang benar, buahmu adalah buah yang baik, buah yang manis. Tuhan akan memberikan pertumbuhan pada pohonmu.
Dia akan membuat pohonmu semakin besar, semakin teguh, semakin kokoh, semakin tangguh. Dan banyak orang akan datang berteduh di pohonmu. Dan banyak orang bisa menikmati buahmu. Dan ketika orang menikmati buahmu, tahukah saudara, orang lahir telanjang tidak bawa apa-apa. Orang meninggalkan isi dunia ini juga telanjang tidak bawa apa-apa. Tetapi tahukah engkau, ketika dia benar, orang akan berkata, orang ini baik, orang ini luar biasa, orang ini mengiring melayani Tuhan luar biasa, orang ini rendah hati. Kata-kata yang baik, kata-kata pujian yang selalu dikumandangkan orang. Tetapi tahukah Anda, ketika hidupmu selalu nggak baik, ketika Anda pergi meninggalkan dunia ini, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Gaya apa datang? Orang itu jahat. Orang itu ngamplang duitku nggak bayar. Saudara, ketika buahmu baik, engkau akan dapat hasil yang baik. Mari, hari ini, ya, firman Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua mengalami perubahan. Kita semua mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Baik hatimu, pikiranmu, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, bisnismu, masa depanmu, semua ada perubahan, ada pemulihan. Adakah orang manusia nggak berdosa? Nggak ada. Semua pernah berdosa. Semua punya masa lalu yang hitam, yang kelam. Bersyukurlah kalau masa lalumu tidak kelam, tidak hitam. Tetapi engkau yang punya masa lalu yang hitam, yang kelam, yang merah seperti kirmisi dosamu. Tetapi hari ini, kuasa darah Yesus bisa membasuh, bisa membalut, bisa menyembuhkan engkau dengan caranya yang ajaib. Dan seperti orang kusta tadi, yang tidak ada harapan, yang tidak ada masa depan, tetapi Tuhan bisa menyembuhkan, mentahirkan dia dengan caranya yang ajaib. Ada masa depan yang indah. Ada masa depan yang luar biasa. Dan berjalan bersama Yesus. Ketika engkau bisa dipercaya, dikasih buah. Engkau bisa dipercaya, maka buah itu akan dibuat lebat. Lebat, pohonmu lebat dan lebat. Dan buahmu dan pohonmu itu akan berkembang, bercabang kiri kanan. Luar biasa. Kenapa? Karena tertanam pada pokok anggur yang benar. Ya, mari saudara, yang bisa membuat engkau berbuah lebat, yang bisa membuat engkau sembuh, yang bisa membuat engkau mengalami pemulihan-pemulihan terjadi, yang bisa membuat engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib, yang bisa membuat hidupmu berubah dengan cara Tuhan yang ajaib. Siapa? Adalah dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri nggak pernah mau, kalau hatimu sendiri tidak pernah mau mengampuni dan mengasihi, kalau engkau tidak mau hatimu dibasuh oleh kuasa darah Yesus, sampai 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, sampai masuk liang kubur, tidak ada terjadi mujizat. Yang rugi siapa? Saudara, benahi hari ini. Kita punya kuasa darah Yesus yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dan tahukah Anda, ketika engkau sembuh, wajahmu akan tampil menawan. Iya, wajahmu akan tampil kinclong. Kenapa? Karena dari hatimu benar, terpancar dari wajahmu. Ada kesukaan sorga, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, coba kalau hatimu terus mencurang terus, panjang terus kayak pepaya. Loh, siapa yang lihat? Ya, mungkin, maaf ya, mungkin anak kecil pun takut. Mau deket takut. Tapi coba, ketika Anda ramah, semua datang. Jangankan anak kecil. Om-om aja datang. Ibu-ibu aja datang. Kenapa? Karena engkau ramah. Buahmu lebat. Semua pada datang. Dan pada datang.
Ya, mari saudara. Terkadang kita berpikir, aku ini bener. Saya nggak bener itu suamiku. Suamiku itu begini, begini, begini. Semuanya begitu. Tapi tahukah Anda, koreksi diri kata Tuhan. Jangan selalu menunjuk, tetapi tunjuklah dirimu. Sudahkah engkau benar di hadapan Tuhan? Karena ketika engkau benar, ketika kau datang sujud di hadapan Tuhan, minta ampun, mengampuni dan mengasihi, maka kebenaran itulah yang akan merubah hidupmu. Kebenaranku lah yang melepaskan kau, yang membebaskan kau, yang memerdekakan kau, dan kebenaranku lah yang membuat engkau berkemenangan dan berkemenangan. Dan Tuhan itu luar biasa. Tema kita selalu apa? Berkemenangan dan berkelimpahan. Ternyata ketika mau berkemenangan harus mengalami proses dulu. Nggak ada orang langsung menang, nggak ada kalau nggak dari bawah. Nggak ada orang jadi konglomerat kalau dia nggak dari bawah, nggak ada. Harus dari bawah dulu. Semua dimulai dari bawah. Ya, saya pernah ketemu seorang konglomerat di Jakarta. Ya, terkenal, orang bilang ini orang pinter. Ini orang luar biasa. Ya, tokonya ratusan di Jakarta, di Bandung. Luar biasa. Dia cerita sama saya. Tahu enggak lu dulu Linggua? Ya nggak tahu, nggak kenal, ya kan? Baru kenal. Memangnya ada apa? Tahu nggak? Gua dulu naik sepeda ontel di Surabaya. Dia bilang, saya dulu adalah naik sepeda ontel di Surabaya. Saya keluar masuk toko menjajakan barang dagangan saya. Dari itu mulai naik meningkat. Dan akhirnya sampai bisa naik dan naik, ya, mengerti bagaimana jadi manajer, bagaimana jadi kepala direktur, semuanya dia mulai mengerti, dia mulai naik, ada perubahan, dan dia di Jakarta. Hari ini dia di Jakarta sukses. Saudara, semua dari bawah. Ketika engkau dari dasar hatimu, engkau bisa ada perubahan, maka engkau bisa menghasilkan buah yang baik. Dan ketika buahmu baik, pohonmu baik, buahmu baik, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika kau bisa dipercaya 1 talenta, dia akan percayakan 1. Engkau bisa dipercaya 5, dia akan percayakan 5. Jangan kau baru dikasih. Ya, ada orang, saya dengar orang Indonesia menang gitu loh, dapat ratusan M. Begitu dia dapat ratusan M, kaget, mati, belum menikmati ratusan M udah mati. Loh, namanya ndak hoki. Ya, kenapa ndak hoki? Artinya nggak siap. Tapi ada juga orang sing OKB, ya. Begitu diberkati Tuhan, dapat berapa M, waduh, gelangnya penuh kiri kanan, semuanya penuh dengan emasnya. Sampai nggak bisa jalan. Ya, nah semua itu kenapa bisa terjadi? Semua berpulang dari hati. Hari ini Tuhan mengajarkan seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada engkau. Selama engkau bisa berdiri di atas berkat itu, bukan berkat itu mendidik engkau semakin engkau tidak berdaya dan mati, bukan. Tetapi engkau di atas berkat itu. Semakin Tuhan percayakan berkat luar biasa, engkau terus berdiri di atas berkat itu. Semakin rumahmu penuh mungkin dengan lantakan emas, 1 rumah penuh. Kalau engkau tamak, engkau ribut terima emas memang terus kejatuhan emas, habis babak belur, ketiban emas, ya kan? Tapi kalau engkau terus berdiri di atas emas, walaupun emasnya penuh 1 rumah, engkau tidak terpendam oleh emas itu. Engkau tetap berdiri di atasnya. Dan engkau tetap mengendalikan. Dan engkau yang mengatur uang-uang dan berkat itu. Bukan hidupmu diatur oleh berkat itu. Ya, ketika engkau bisa dipercaya hari ini, Tuhan akan percayakan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Sediakan hatimu yang baik. Sediakan wadahmu yang baik. Ketika wadahmu putih bersih, tidak bercela, tidak kotor,
maka Tuhan siap memberikan berkat yang tidak terduga pada wadahmu yang benar. Ya, mari saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dan hari ini bukan secara kebetulan bagi Anda yang bisa mendengar firman ini. Tetapi Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan mau mengadakan perubahan terjadi. Mengadakan pendobrakan besar-besaran terjadi. Supaya ada jalan terbuka. Ada terobosan demi terobosan terjadi. Ya, ada pelipat gandaan terjadi, ada percepatan terjadi supaya apa? Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau sudah naik dan naik. Engkau naik menjadi alat kepanjangan buat kebenaran firman Tuhan. Engkau naik menjadi alat kepanjangan buat berkat Tuhan. Dicurahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan. Ya, mari saudara. Jangan kita tamak. Baru diberkati segitu, aduh dipegangi terus tamak. Lo pulang lo gak dibawa. Ada nggak orang meninggal, tangannya dua-dua membawa 2 genggam beras? Nggak ada. Beras aja nggak bisa dibawa. Ngapain bingung? Iya kan? Firman Tuhan sudah berkata, engkau lahir nggak bawa apa-apa. Engkau pulang juga nggak bawa apa-apa. Tetapi kalau engkau benar, maka pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Ayo belajar. Ya. Hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara semuanya. Dan hari ini saya percaya ketika Anda mau, Anda berdoa dalam hatimu. Ketika pujian penyembahan, Anda berkata, Tuhan, aku mau ada perubahan dalam hidupku. Tuhan, ajarkan aku. Aku mau hatiku benar. Engkau pakai aku. Anda, ketika hatimu sembuh, segala sakit Anda hatimu sembuh, penyakitmu sembuh. Bahagia dan kelimpahan yang dari Tuhan. Mari, ya, saya ingin semua yang ada di Tuhan. Jangan masuk Zoom dalam keadaan nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Wes jangan, ya. Tapi saya mau Anda masuk dengan keberadaan Anda. Dan Anda setia, Anda mulai dibenahi, Anda diajar, dididik, dibenahi, Anda semakin hari semakin berubah. Anda melakukan sesuai yang Tuhan katakan, ada perubahan demi perubahan terjadi. Dan ketika saya ketemu, Anda sudah merdeka, Anda berkemenangan, Anda diberkati Tuhan luar biasa. Itu. Ya. Jangan saya ketemu Anda, Bu Lingling tolong doain. Saya nggak bisa bayar utang debt kolektor nagih terus. Pusing saya. Tapi coba saya datang, Bu Lingling mari saya traktir makan di restoran. Oh puji Tuhan, kan gitu. Iya nggak? Nah, ya Tuhan sangat mengasihi saudara semuanya. Ya, walaupun mungkin, Bu Lingling, saya cuma bisa traktir nasi pecel. Loh, tapi puji Tuhan kan, bisa traktir kan? Daripada utangnya nggak bayar-bayar, dikejar-kejar debt kolektor. Loh kan susah. Iya nggak? Iya. Hari ini mari kita mau datang sama Tuhan. Benahi hatimu, percayalah. Kematian Yesus berdampak banyak sekali dalam hidup saudara dan saya. Harusnya kematian Yesus itu biasanya disampaikan waktu Paskah, ya toh, Jumat Agung dan sebagainya. Tetapi kenapa hari ini disampaikan? Karena Tuhan cinta sama saudara semua. Tuhan kasih kuncinya, Tuhan kasih resepnya supaya kita berkemenangan. Jalannya udah dikasih. Tuhan berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita nggak mungkin bisa jalan itu kalau belum ada kematian Yesus. Dan ketika Yesus sudah mati, maka dia mati, dia bangkit. Dia hidup kembali. Dia memberikan kebangkitan dalam hidupmu dan kehidupan yang baru dalam hidupmu.
Kebangkitan Tuhan dan kehidupan Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Ada pemulihan, tinggal lagi, jalannya lagi ada. Kenapa yang belum bisa terjadi? Ganjelannya apa? Hatimu. Ketika nggak ada ganjelan, darah Yesus menyembuhkan segala sakitmu. Percayalah, ada kesembuhan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga keluarga. Percayalah ketika hatimu sembuh. Ketika engkau terus bersyukur dan bersyukur, enggak usah dicari, pulang sendiri. Suamimu pulang sendiri, istrimu pulang sendiri. Orang yang ngemplang duitmu bisa bayar sendiri kok. Pasti mereka bayar sendiri. Kenapa? Karena doa orang benar besar kuasanya. Ketika engkau terus berdoa dan berdoa, orang yang membawa lari uangmu, dia tidak sejahtera. Dia akan datang bayar kepada engkau. Dan engkau berkemenangan. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini berdoa. Ialah mana sekarang membuat firman Tuhan. Ialah mana sekarang mengajarkan. Ada? Ialah mana sekarang. Oke, Ci Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan datang menghadap takhta hadirat Tuhan yang kudus. Membawa ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik. Bapak sangat mencintai dan menyayangi kita semua. Puji Tuhan, percayalah saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Asal kita mau taat dan menurut akan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Tuhan akan membawa perubahan-perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia akan membawa pemulihan. Dia akan mendatangkan berkat-berkat yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita perlukan, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Marilah kita sungkur dan merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Bapa dengan membawa ucapan syukur dan terima kasih. Engkau juga mau mengampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami pada masa lampau. Atau hari ini kami sudah melakukan kesalahan, sadar ataupun tidak sadar. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dengan segala keterbatasan. Tuhan, kiranya sucikan hidup ini, pakai kami untuk menjadi berkat dan memberkati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, memberkati sesama kami dengan bentuk apapun yang bisa kami lakukan. Karena berkat yang kami terima dan apa yang kami miliki itu datangnya dari Tuhan. Maka kami kembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu tenaga, waktu, pikiran, oh Tuhan, kesehatan, baik harta, kekayaan, keuangan, semua yang kami miliki, yang kami dapatkan itu semua datangnya dari Tuhan. Biar kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Bapak. Oh haleluya, ajarkan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan dan hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tuhan, biarlah firman dan Roh Kudus yang sudah masuk dalam hati kami, membawa kami bisa sungkur di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Dan kami bertobat, melepaskan dendam, kepahitan, marah, oh Tuhan, dan juga menyebarkan fitnah dan membuat orang lain tersandung, membuat orang lain hidup dalam kepahitan. Oh Tuhan, jangan sampai kami mengalami kering rohani dan dibuang dalam dapur api, dibakar, habislah, binasalah hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya pertobatan membawa berkat dalam kehidupan kami, membawa perubahan-perubahan dalam setiap pribadi kami. Tuhan, firman-Mu bukan hanya kami simpan di dalam lubuk hati kami, tetapi kami renungkan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan,
Kiranya yang sudah mendengar dan menerima, menyimpan dan melakukan, Tuhan katakan berbahagialah. Oh haleluya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan harus menurut akan perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan, bagaikan haleluya kami carang itu melekat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Urapan Tuhan turun atas pribadinya, memenuhi pelayanannya dengan hikmat akal budi, dengan kesabaran dan kerendahan hati, dengan penyerahan diri. Tuhan pakai semakin heran, semakin bertambah-tambah pengurapan dari tempat maha tinggi surga mulia. Tuhan, Engkau tahu kemajuan dalam pelayanan, setan akan juga iri, setan juga tidak puas. Itulah sebabnya Tuhan kami percaya, bala tentara malaikat Tuhan memagari hamba-Mu. Oh haleluya, dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau bentengi hamba-Mu, sehingga kuasa setan, iblis, roh jahat, oh tidak berkuasa untuk menyentuh dan mengganggu kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati jangan juga Tuhan melindungi keluarganya, memberkati pergumulan hamba-Mu. Banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari-hari ini. Karena menjelang Baksos, oh Tuhan juga ada pelayanan-pelayanan keluar kota. Juga hamba-Mu akan, oh haleluya, haleluya, akan melaksanakan pekerjaan Tuhan yang ada. Oh Tuhan, menara doa yang akan segera dikerjakan. Biarlah Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Tuhan. Kami juga berdoa, oh haleluya, apabila nanti hamba-Mu akan selesai pada malam hari ini menyampaikan firman Tuhan, masih lanjut lagi untuk menyelesaikan beberapa anak-anak Tuhan yang belum menerima pesan Tuhan dan doa nubuatan. Tuhan, mampukan hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kuasa otoritas sorga, dengan kekuatan supranatural Tuhan, menopang pelayanan hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kohos Tuhan, haleluya, David bersama suami istri. Juga kami berdoa untuk Julius Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau juga tidak membiarkan mereka terus dalam pergumulannya sendiri, tetapi Tuhan terus membackup dalam kehidupan keluarganya. Oh Tuhan, rumah tangganya, masa depannya, apapun yang mereka butuhkan, dan Tuhan, apa yang mereka perlukan, Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, kami serahkan Bapak Wilson. Tuhan memberikan semakin sehat tubuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu Hera. Oh Tuhan, senantiasa mendampingi suami istri berjalan bersama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau berkati juga, oh haleluya, Bapak Luther Mandi, Bapak Stephen Moses. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Timotius, Tuhan, Bapak Daniel. Tuhan, kami serahkan semuanya. Ibu Deborah, Ibu, oh Tuhan, haleluya, Ibu Dorcas, juga Ibu Kris Rumah Empau. Tuhan, tolong semuanya. Apabila ada hamba Tuhan yang lainnya, juga kami sisip dalam doa untuk Dr. Habel Nun. Tuhan, Engkau memberkati dalam pelayanannya juga, Tuhan pakai untuk menjangkau, oh Tuhan, oh haleluya, jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Setiap pasien yang diobati akan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang oh Tuhan, yang dalam tekanan, dalam problem rumah tangga, keluarga, oh Tuhan, orang tua, anak-anak, biarlah Tuhan senantiasa tolong Tuhan, lepaskan semua, oh haleluya, yang jahat, lepaskan semua dari segala roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati para, oh Tuhan, pengusaha. Tuhan juga kami berdoa untuk para bisnismen. Berkati mereka, para pegawai karyawan. Oh Tuhan, anak-anak pelajar.
Tuhan Engkau berkati dengan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, sponsor, donatur, yang sudah mensupport pelayanan hamba-Mu Cik Ling, Tuhan, baik untuk baksos dan lain sebagainya. Juga kami sisipkan dalam doa untuk, Tuhan, pada bulan Desember, dengan kesibukan dan aktivitasnya, Tuhan sertai hamba-Mu dengan kekuatan-Mu, sehat selalu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di depan Engkau. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya dan melimpahkan berkat kebaikan-Nya, perlindungan, damai sejahtera dan keselamatan, sukacita, kenikmatan dan kepuasan yang Tuhan limpahkan kepada kita sekalian dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Cik Ling. Amin. Terima kasih Ibu Gembala Tuhan ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Cik, saling mendukung ya. Tuhan memberkati. Iya Ibu Gembala, terima kasih.